Halo, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi kita di pagi ini. Nah, di hari Minggu ini kita akan beribadah. Nah, tapi sebelum kita beribadah, Kak Marisa ajak semuanya untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari kita ambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan kita akan bernyanyi untuk Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan sikap berdoa. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Oke, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh datang kembali dalam hadirat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, nah kita kan tahu Tuhan selalu memimpin kita dalam segala hal. Jadi oleh karena itu Kak Marisa ingin mengajak adik-adik semua untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian, Bersyukurlah. Mari kita boleh sambil bertepuk tangan, kita menyanyikan puji-pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke, nah adik-adik, saat ini kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Marisa ingin ajak teman-teman semuanya untuk mengangkat satu lagu pujian lagi, seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita nyanyikan sekali lagi, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, ke
Oke, sebelum mendengarkan cerita, kita mari berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami ingin siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin setiap kami, ajar kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat mendengarkan cerita adik-adik. Halo teman-teman, wah selamat hari Minggu ya. Nah teman-teman, yuk kita kan sekarang udah mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau fokus, kita nggak mau lagi pikir-pikir yang lain. Kita mau sebentar, kita mau dengarkan firman Tuhan. Masa kalau waktu kita di sekolah, waktu kita belajar, kita dengan penuh sikap hormat, kita duduknya yang bagus. Kita nggak ngomong sana sini. Tapi waktu kita dengar firman Tuhan, kita duduknya yang lemah. Kita sambil baring-baring. Ada yang sambil makan, ada yang sambil dengar lagu loh waktu dengar firman Tuhannya. Aduh, ayo teman-teman, kita siapkan dulu hati kita siapkan semua pikiran kita, baru kita fokus untuk dengarkan firman Tuhan. Nah, kalau udah siap, kita akan mulai firman Tuhan hari ini. Jadi, Kak Bari, hari ini Kak Bari mau cerita tentang apa sih? Apa sih Kak Bari mau ceritakan? Nah teman-teman, hari ini Kak Bari akan ceritakan tentang bagaimana sih murid-murid Tuhan Yesus waktu awal-awal gereja itu dibangun. Waktu dulu gereja belum ada seperti ini, belum ada seperti bangunan yang kita lihat di dalam TV-TV, yang biasa kita pergi, yang biasa kita duduk ibadah. Nah bagaimana awalnya murid-murid Tuhan Yesus mereka berjuang mati-matian untuk boleh mengabarkan Injil. Jadi teman-teman, hari ini Kak Bari mau cerita nih, kenapa sih orang-orang zaman dulu ya, murid-murid Tuhan Yesus yang dulu-dulu itu, mereka mau korbankan hidupnya. Mereka bahkan jual hartanya. Mereka sebelumnya bukan pengangguran loh teman-teman. Ada yang menjadi dokter, ada yang punya pekerjaan tangkap ikan. Mereka tinggalkan semuanya, tapi mereka berjuang mati-matian. Bukan untuk tambah kaya, bukan untuk cari lebih banyak uang. Mereka tinggalkan untuk apa? Untuk kabarkan Injil. Emangnya untuk apa sih kabarkan Injil? Kobari, kabarkan Injil itu kan untuk supaya kita bisa percaya Tuhan Yesus. Emangnya seberapa penting sih percaya Tuhan Yesus? Emangnya penting banget ya sampai kamu harus tinggalkan kerjaanmu, kamu tinggalkan hidupmu, kamu tinggalkan uangmu, rumahmu demi untuk kabarkan Injil, demi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Emangnya sepenting itu kabarkan Injil? Nah hari ini Kak Bari akan coba bahas dari kisah hidup murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka sudah tua. Jadi teman-teman, waktu murid-murid masih muda, mereka masih punya semangat, mereka bisa keliling-keliling kota. Tapi kalau udah tua, udah 70 tahun, udah 80 tahun, kira-kira masih kuat nggak naik gunung? Kira-kira masih kuat nggak kalau dia jalan kaki 3-4 jam? Wah teman-teman, kalau kita udah tua, kaki kita udah nggak ada kekuatan. Tangan kita kadang-kadang pun sudah nggak bisa bergerak leluasa lagi. Nah, karena daripada itu, murid-murid Tuhan Yesus waktu dia usia sudah senja, waktu dia udah tua, dia tetap menyemangati jemaat-jemaat lain dengan cara menulis surat. Nah teman-teman, waktu kita menulis surat, ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kalau kita tulis surat, harus tahu dulu ke siapa sih kita tulis suratnya. Masa kita udah tulis suratnya rapi-rapi, bagus-bagus, kita pakai pen kita yang warnanya bagus, tulisannya yang rapi, tapi nggak tahu untuk siapa. Nah kalau nggak tahu untuk siapa, namanya bukan surat. Terus yang kedua apa lagi yang penting? Dalam waktu kita menulis surat, sudah tahu ini, Kak Bari akan tulis surat misalnya ke Kak Marisa, atau Kak Bari mau tulis surat ke Kak Dora. Kak Bari udah tahu Kak Bari apa yang mau Kak Bari omongkan. Jadi yang nomor dua yang penting adalah isinya. Nah teman-teman, apa sih yang ditulis sama rasul-rasul ini? Waktu mereka udah tua, mereka menulis banyak sekali surat. Dan kita hari ini akan membahas 9 surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 surat terakhir dari perjanjian baru. Kita mulai dari Ibrani, lalu Yakobus, lalu 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes,
Yudas, yang terakhir apa? Wahyu. Nah teman-teman, kenapa sih surat ini sampai ditulis? Emangnya untuk apa? Rasul ini sudah tua, harusnya kan udah pensiun. Ngapain lagi sih tulis-tulis surat? Ternyata teman-teman, waktu itu kekristenan agama yang masih baru. Baru aja mereka mendengar apa sih itu Injil. Baru aja mereka mendengar apa sih itu Tuhan Yesus. Baru aja mereka percaya siapa sih Tuhan Yesus. Jadi waktu itu agama Kristen masih sangat kecil. Tapi walaupun masih baru, perkembangannya itu sudah buat bangsa-bangsa Romawi itu kaget. Bangsa-bangsa Romawi yang dulu menjajah orang-orang Yahudi itu menjadi kaget teman-teman. Wah ini ajaran apa lagi ini nih? Kok kembangannya cepat sekali, penyebaran agamanya cepat sekali. Bahkan banyak orang-orang Yahudi yang tinggalkan agama Yahudinya. Aku udah gak mau lagi percaya kepada Yahudiku. Aku gak mau lagi percaya kepada adat istiadat nenek moyangku. Aku mau percaya kepada Yesus. Aku mau kembali taat kepada firman Allah. Aku mau percaya kepada apa yang dinubuatkan yang sudah digenapkan dalam tubuh Kristus. Nah, jadi teman-teman banyak orang yang gak suka sama Kristen. Kamu Kristen ya, kamu orang yang mengganggu agama Yahudi ya, kamu orang yang bilang agama Yahudi salah ya. Oke, saya benci kamu, saya siksa kamu. Teman-teman tahu gak? Waktu awal-awal orang Kristen menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tuh disiksa. Badan mereka itu kadang ada yang diborgol, ada yang dicambuk. Mereka itu dibuat sangat menderita. Mereka punya uang, uangnya itu dirampas teman-teman. Mereka diusir dari komunitasnya, mereka diusir dari teman-temannya. Kenapa? Karena mereka Kristen. Untuk itulah para rasul menulis surat kepada mereka supaya kenapa? Supaya orang-orang Kristen, oke, kamu saat ini menderita. Melalui surat ini saya mau menghibur kamu bahwa penderitaan yang kamu alami sekarang ini hanya sementara. Hidup kita ini paling 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Kita setelah 60 tahun kemana kita pergi? Setelah 80 tahun waktu kita meninggal, kemana sih kita pergi? Nah, mereka menulis surat untuk meyakinkan, kamu orang-orang Kristen, kamu lihat. Yesus yang datang ke dunia ini, dia udah mati, dia udah disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, tapi itu belum selesai. Dia akan bangkit dan dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Kamu juga sama, kamu pengikut-pengikut Kristus, kita semua ini pengikut-pengikut Kristus. Suatu hari kita udah tua, kita akan mati. Tapi itu belum selesai, itu belum final. Kita akan kembali dibangkitkan sama seperti Tuhan Yesus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan. Kita akan hidup kembali memperoleh hidup yang kekal di surga. Jadi kalau kamu menderita di bumi, jadi kalau kamu dianiaya, kamu jangan terlalu sedih. Ini loh saya murid Tuhan Yesus. Saya lihat bagaimana Tuhan Yesus yang maha kuasa disalibkan. Dan saya lihat bagaimana dia juga dibangkitkan. Dan saya mengingatkan kamu, menasihatkan kamu, menguatkan kamu bahwa kamu juga suatu hari akan dikuatkan. Makanya rasul itu dengan penuh semangat mereka terus mengabarkan Injil. Mereka terus menguatkan orang Kristen. Dia tulis surat. Selain itu teman-teman, kenapa ya rasul ini tulis surat? Yang pertama, yang tadi, karena agama Yahudi menyiksa orang Kristen. Bangsa-bangsa Romawi, mereka menyiksa orang-orang Kristen. Karena kenapa? Mereka gak mau nih agama Kristen berkembang. Tapi ada yang kedua juga. Kenapa ya rasul ini, dia terus mati-matian kabarkan Injil. Dia gak mau pensiun. Dia walau masih capek, walau badannya sudah tua, walau dia butuh istirahat, dia tetap hiraukan semua itu, dia tetap menulis, dia tetap tulis surat karena ada alasan kedua. Ternyata selain dari orang-orang Romawi, dari orang-orang Yahudi yang benci kepada orang-orang Kristen, ternyata dalam gereja, dalam orang-orang Kristen sendiri, itu banyak guru-guru palsu, banyak pengajar-pengajar sesat. Pengajar sesat itu seperti apa? Nah teman-teman pernah gak lihat? Ada uang 50.000 yang asli. Ada satu lagi uang 50.000 yang mainan. Wah yang 50.000 yang mainan kita lihat nih, wah ini ada gambar kartun. Sedangkan yang 50.000 asli, ini asli. Ada logo Bank Indonesia. Dengan gampang kita bisa bilang oke, ini uang asli, yang itu uang palsu. Kenapa? Karena gampang dibedakan. Tetapi pada zaman itu
Guru-guru palsu, pengajaran-pengajaran palsu, mereka mengajarkan sesuatu yang sepertinya mirip, sepertinya benar, sepertinya masuk akal, sepertinya ya memang itulah yang Tuhan mau. Tapi kalau kita lihat, kita selidiki dalam Alkitab, semuanya itu total berbeda. Contoh, nah ada yang bilang, sebenarnya Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya guru, guru yang hebat. Dia manusia yang baik, dia teladan yang paling sempurna yang Tuhan kasih untuk kita. Tapi dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena kalau dia Tuhan, dia tinggal di bumi, di surga, jadi nggak ada Tuhan dong. Kosong dong. Nah, ajaran-ajaran seperti itu yang merusak gereja. Contoh yang kedua, mereka juga bilang, Tuhan Yesus itu dia karena maha kuasa, dia tuh nggak disalib loh. Tuhan Yesus sebenarnya nggak disalib, dia sembunyi. Terus dia ubah orang lain supaya orang lain itu punya wajah mirip Tuhan Yesus. Lalu orang itulah yang disalib. Jadi yang disalib itu bukan Tuhan Yesus. Bayangkan, gereja mengajarkan yang seperti itu. Zaman dulu semua hal-hal seperti itu diajarkan. Dan karena orang-orang Kristen adalah orang-orang yang baru saja percaya, mereka dengan gampang digoyangkan. Mereka dengan gampang diubahkan. Jadi akhirnya mereka pikir, benar ya, Tuhan ada di surga. Di bumi gak mungkin Tuhan. Udah, saya mau kembali lagi percaya kepada agama lamaku. Saya mau kembali percaya kepada agama Yahudi, bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu ada di surga. Tuhan memang akan datangkan Mesias, tapi bukan yang kayak gini, yang baik. Wah, teman-teman bayangkan, agama Kristen begitu kacau waktu itu. Makanya waktu itulah murid-murid Tuhan Yesus dalam sisa hidupnya, dia kasih sekali banyak pengajaran. Dalam khususnya kitab Ibrani, banyak sekali ajaran yang paling penting, yang sangat-sangat penting tentang siapa sih itu Tuhan. Siapa sih Tuhan Yesus? Di dalam Ibrani dijelaskan dengan jelas, Tuhan Yesus itu bukan cuma guru yang hebat. Tuhan Yesus itu bukan cuma kayak tabib yang bisa sembuhkan. Tuhan Yesus itu bukan sinterklas yang kamu minta apa Tuhan kasih, bukan. Tuhan Yesus itu Allah yang datang ke dunia. Dia datang ke dunia untuk apa? Untuk bisa berbicara dengan manusia. Untuk apa bisa berbicara dengan manusia? Untuk boleh mewartakan apa sih sebenarnya isi hati Tuhan. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, untuk itulah rasul-rasul dalam masa tuanya dia mati-matian. Karena banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Teman-teman coba perhatikan. Bagaimana kehidupan kita sekarang ini? Oke, mungkin kita sekarang kita masih enak ya, kita masih bisa ke gereja. Oke deh, sekarang corona aku nggak bisa ke gereja, papa mama larang aku karena kondisi tidak aman. Oke, nggak apa-apa, aku masih bisa online. Oke, tapi bagaimana dengan ajaran-ajaran palsu? Nah teman-teman bayangkan, semakin dunia kita berkembang, kita bisa dengan banyak dapatkan akses, baik itu khotbah, baik itu renungan, baik itu artikel, yang kadang-kadang kita nggak tahu sumbernya dari mana. Kita nggak tahu itu benar atau enggak. Karena kalau kita sekilas baca, kayaknya ini benar deh. Kayaknya ini masuk akal deh. Kak Bari pernah dengar satu khotbah ya. Dia bilang, hei, Tuhan ini akan berkati kamu. Tapi kamu harus minta ke Tuhan. Jangan lagi minta ke Tuhannya. Dia bilang, Tuhan tuh udah dimati, udah salibkan. Dia udah disalib untuk tebus kamu. Masa kamu masih minta ke dia? Kamu minta dong ke malaikat-malaikatnya. Jangan repotkan Tuhan lagi. Loh, kita mikir, bener ya. Tuhan kan udah baik, udah selamatkan saya. Masa sih saya mau minta barang masih sama Tuhan lagi? Saya minta aja deh sama malaikatnya. Saya minta sama asistennya Tuhan, itu loh yang malaikat. Nah teman-teman, Kak Bari pernah dengar khotbah itu. Kalau misalnya kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak tahu kebenarannya, kayaknya bener lah ya. Kayaknya bener bahwa kalau kita ini minta sama malaikat itu lebih betul. Benar nggak teman-teman? Nah, teman-teman, kita ini anaknya Tuhan. Tuhan ini bapaknya kita.
Kita minta kepada Allah, kalau Allah tahu keperluan kita, Allah akan menjawab. Karena Allah itu seperti papanya kita. Gitu loh teman-teman. Nah, itu adalah 1-2 contoh yang Kak Bari bilang betapa kita harus banyak-banyak belajar. Kita harus banyak-banyak ya dengar khotbah-khotbah yang betul. Kita harus banyak baca Alkitab, cari renungan-renungan yang betul. Nah, teman-teman kalau kesulitan cari renungan-renungan yang betul, bisa tanya ke guru-guru sekolah minggu, bisa tanya Kak Bari, Kak Marisa, ada tanya Kak Dora, atau tanya Kak Chandra, Kak Ayu. Nah, teman-teman jangan sampai kita salah belajar. Karena sepertinya benar. Yang sepertinya benar itu sudah pasti tidak benar. Contohnya teman-teman lihat, 1+1 udah pasti 2. 1+2 udah pasti 3. Enggak ada 1+3 mirip ya seperti 4. Enggak ada nama angka seperti 4. 4 ya 4. Begitu loh teman-teman. Itulah kebenaran. Nah teman-teman, melalui cerita hari ini Kak Bari mau ingatkan. Lihat zaman dulu ya. Dari permulaan, orang-orang Kristen sudah diombang-ambingkan lewat penganiayaan, lewat diusir, lewat guru-guru palsu. Nah, sekarang teman-teman, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama kuatkan hati kita sama-sama siapkan waktu kita untuk apa? Untuk kita biarkan hidup kita ini terus disirami dengan firman Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan. Jadi, suatu hari saat kita dengarkan yang sepertinya mirip, kita dengan gampang bilang, oh ini bukan kata Tuhan Yesus, ini bukan kata Alkitab. Oke teman-teman, oke terima kasih.